dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, juga pendengar Radio Rabbani di 91,1 FM, Merajut Ilmu dan Peradaban. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan kembali untuk berjumpa di program Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Spesial untuk Ramadan kali ini barangkali ini adalah episode pertama dan terakhir ya. Di 27 Ramadan tanpa terasa kita sudah berada di detik-detik terakhir kita di Ramadan 1447 Hijriah. Kemudian kita bersalawat juga dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Semoga dengan ini kita bisa mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat kelak. Dan kita bermohon juga salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik, pemirsa KMTV dan juga pendengar Radio Rabbani, untuk pagi hari ini kita akan membahas sebuah judul yaitu Di Depan Mata. Sebagaimana kondisi dan situasi kita memang di depan mata, detik-detik perpisahan kita dengan Ramadan saat ini. Dan seperti biasa kita akan dengarkan masing-masing nanti soal bahasan kita dari masing-masing guru kita yang sudah berhadir di studio untuk hari ini. Ada guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair Ustaz ya. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian juga guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMH Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Dan begitu juga dengan guru kita ini, kita mohonkan moga beliau dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan begitu juga keluarganya. Ada guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMH Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah bikhair. Mudah-mudahan semua guru-guru kita dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala dan keluarganya, dan gitu juga seluruh pemirsa KMTV dan juga pendengar Radio Rabbani dimanapun berada. Kita mohon maaf untuk di flyer yang kita sebarkan, kita on air di jam 8.30 dan qadarullah sesuatu lain hal kita hadir di jam 9.30. Alhamdulillah, untuk tidak memperpanjang mukadimah kita akan langsung saja barangkali untuk mendengarkan bahasan kita untuk hari ini. Seperti biasa kita persilahkan untuk pertama kita mohon kesediaan dari guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para masyayikh, para tuan guru kita, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA dan Fadilatul Syekh Dr. Helmi Basri Ad-Dawri LCMA, dan semoga Allah SWT menjaga, melihara dan memberkahi keduanya, keluarganya dan umurnya, amin ya rabbal alamin. Dan saudaraku yang setia selalu di acara diktat ini, Al-Ustaz Ridadi Amran hafizahullah, semoga juga Allah jaga, Allah pelihara dirinya, keluarganya, amalnya, dan senantiasa diberikan keikhlasan dan ketulusan. Demikian juga saudara-saudaraku yang ada di studio, baik di KMTP Abu Adrian dan juga yang di studio Rabbani 91,1 FM, dan para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, pada para ustadz, para kiai, para buya, para ustazah, para umi, dan siapapun yang bergabung baik secara langsung ataupun dalam cara ulangannya. Alhamdulillah, kami ucapkan kepada semuanya selamat menunaikan ibadah puasa pada hari yang ke-27 Ramadan ini, garis miring ke-28, karena ada dua versi atau lebih. Nah, mudah-mudahan Allah SWT berkenan menerima amal ibadah kita yang telah lalu dan menyempurnakan serta membaikkan amal kita yang akan datang. Di depan mata detik-detik terakhir berpisah Ramadan dengan kita. Kemarin rasanya baru kita dengan serius, dengan fokus, dengan memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan Ramadan. Baru beberapa hari rasanya ayyaman ma'dudat, seperti yang Allah katakan, waktu cepat sekali berlalu, hari-hari cepat berlari. Dalam waktu yang tinggal tak seberapa, Ramadan akan berkemas dan segera pergi meninggalkan kita untuk 11 bulan ke depan lagi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan. Apakah kita masih terhitung orang yang hidup atau kita sudah masuk dalam daftar orang yang sudah mati. Kalaulah malam tadi Lailatul Qadar, maka sudah ditetapkan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu ditetapkan segala urusan yang bijaksana, yaitu takdir Allah SWT yang berlaku 1 tahun ke depan. Dan mau tidak mau, suka tak suka, ridha ataupun tak rela, ya kita harus berpisah. Tapi mudah-mudahan dan kita berharap jangan berpisah dalam keadaan kita menyesal nantinya. Maka barangkali majelis kita pada hari ini menjadi pengingat, terutama bagi yang duduk di studio ini, bahwa mudah-mudahan yang 3 atau 2 hari lagi ya, 3 atau
2 ke depan. Karena malam ini malam ke-28 garis miring 29. Ada kemungkinan hari raya hari Jumat atau tanggal tetap 1 Syawal. Nah, jadi cuma 1 Syawal bisa 2 di satu kota, di satu rumah. Ini tak ada kecuali di negeri Konoha. Ya, memang orang itulah barangkali hikmahnya kenapa kita mengambil semboyan negara ini Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun salah tapi tak boleh menyalahkan. Walaupun keliru tapi harus diakui. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan tenang. Cuman masalahnya nanti kalau sempat hari raya berbeda, yang raya mengatakan yang tidak raya berdosa. Karena berpuasa di hari raya adalah dosa. Sebaliknya yang tidak berhari raya mengatakan yang berhari raya berdosa besar. Karena mereka masih menganggap bulan Ramadan, makan-makan, minum-minum, tak puasa di bulan Ramadan adalah dosa besar. Tapi Masya Allah, masing-masing kita masih bisa menahan diri bahwa mengatakan saudara kita benar dan kita tak boleh salah pula. Walaupun pada hakikatnya pasti salah satunya salah dan salah benarnya benar. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Bagaimanapun kita berupaya, berusaha untuk melakukan suatu amal, tapi tetap saja yang kita niatkan lebih bagus daripada yang kita kerjakan. Nabi SAW mengatakan, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kita bertekad, kita berniat, kita berazam, berkehendak melakukan, tapi di perjalanannya mungkin tidak seperti yang diharapkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kepada niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu diukur dengan niatnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tampilan kalian, bentuk-bentuk kalian, dan tidak pula pada tubuh-tubuh kalian, tetapi Allah memperhatikan apa yang ada dalam hati kalian. Jadi subhanallah, Allah SWT menjadikan itu patokan kita, kebersihan hati. Makanya puasa ini memang letaknya di hati. Karena memang pertama puasa itu tujuannya adalah mencapai ketakwaan. Dan kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di hati. Ketakwaan itu ada di hati. Ketakwaan itu ada di hati. Artinya apa? Bahwasanya seseorang yang puasa itu dengan sangat senang dan sangat bahagia bila mendapatkan perintah dan larangan, seperti bahagia dan senangnya para pekerja mendapatkan job atau tugas-tugas tambahan, di mana di sebalik itu seperti yang tertulis dalam SK-nya, segala anggaran atau dana yang timbul akibat surat keputusan ini diambilkan dari anggaran ini dan itu. Jadi segala pahala yang timbul dari akibat kewajiban ini atau meninggalkan larangan ini, Allah yang akan tanggung semuanya. Dan istimewanya pahala itu Allah tidak batasi.
Allah tidak batasi. Sering disebut oleh orang sekarang karena kita kalau melihat sesuatu dari duit ya, sehingga disebut pahalanya seperti cek terbuka, open check. Artinya seperti itu. Dalam hadis Ibnu Abbas dari Imam Bukhari, Nabi SAW berkata dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kullu amal ibni Adam lahu. Amalan anak Adam itu semuanya untuk dirinya. Artinya kemaslahatannya, keuntungannya, manfaatnya, faedahnya kembali pada dia sendiri. Baik faedah duniawi maupun faedah ukhrawi. Semuanya untuk dia. Dan itu memang Allah SWT tidak butuh kepada ibadah kita. Tidak menambah pada kerajaannya taat kita. Dan tidak mengurangi kerajaannya maksiat kita. Tetapi untuk dia sendiri. Illa as-sawmah. Afwan. Dia bilang tadi, al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan Allah balas 10 kali. Allah lipat gandakan upahnya. Jadi kenaikan upahnya itu 1000% minimal. Wal hasan bi asyri amsalihha ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat. Artinya 70.000%. Di mana kita nak cari gaji yang seperti ini? Karena memang yang akan kita beli dengan pahala itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, kata Nabi SAW. Ingat, dagangan Allah itu mahal. Dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Dan dagangan Allah itu adalah surga. Yang kalau tuan-tuan nak lihat, ya berita sederhana saya tentang surga itu, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Tak pernah terlihat oleh pandangan mata kita di dunia, tak pernah terdengar dalam berita dan promosi manapun, dan tidak pula terbayangkan dalam khayalan dan halusinasi kita. Bahkan itu ya ada bocoran dari dalam kan, bahwa tiang-tiangnya dari mutiara, kusennya dari berlian, atap dan plafonnya daripada emas dan perak. Tidak mungkin harga murah, pasti mahal. Maka Allah SWT berikan kita upah yang berlipat-lipat supaya kita tidak putus asa cepat. Nah, semahal itu dari mana kita dapat? Maka Allah berikan bekerja, tapi Allah berikan pahala yang berlipat-lipat supaya kita bersemangat. Nah, sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Puasa itu fa'innahu li. Ini nisbat kepada Allah. Sesungguhnya puasa itu untukku. Sekali lagi, ini bukan karena Allah butuh, tapi maknanya adalah nisbatu tasyrif. Yaitu Allah memberikan kemuliaan khusus kepada puasa dan orang yang berpuasa. Sehingga dia sebut itu untukku. Sebagaimana Allah SWT memilih masjid sebagai rumahnya. Bukan karena Allah butuh tempat, butuh rumah. Tetapi adalah tasyrif, ini rumah saya. Maka harus kalian hormati. Karena rumah orang yang dihormati mesti dihormati. Rumah yang berkuasa harus dimuliakan. Demikianlah Allah SWT menjadikannya sebagai rumahnya, bukan karena Allah membutuhkan rumah itu. Allah tidak butuh puasa itu, tapi karena begitu berharganya puasa di mata Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan seorang hamba, seperti kata para ulama, orang yang melakukannya bisa saja menipu kalau dia mau, pura-pura kelaparan, pura-pura loyo, tapi padahal perutnya sudah kekenyangan. Dan itu bisa saja. Tetapi karena Allah SWT dia tidak melakukannya. Yang lebih parahnya, kalau dulu orang tak puasa sembunyi-sembunyi. Sekarang orang tak puasa, Masya Allah, terang-terangan. Karena memang gara-gara Menteri yang Agama yang lalu dia bilang yang puasa wajib menghormati yang tidak puasa.
Entah dari mana pula kaidah itu, tapi begitulah yang terjadi. Yang berpuasa wajib menghormati yang tidak puasa. Saya temukan di jalan-jalan, Masya Allah, sambil menghisap rokok di jalan, sambil nyetir, kadang-kadang abang-abang parkir, ya, kadang-kadang pengemudi ojol dan sebagainya. Enak saja makan di tempat terbuka. Kalau di bulan puasa tidak lagi ada takut kepada murka Allah SWT, kapan diharapkan? Nah, orang seperti ini dia nggak tahu entah tahun depan dia masih bisa berpuasa atau tidak. Nanti akan disiksa di neraka. Nauzubillah, tsumma nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ma'asyarul kiram. Nah, kesempatan emas ini ya waktunya sudah sangat terbatas. Tetapi dan biasanya orang yang memanen sudah bisa melihat di akhir-akhir hari menjelang selesai sudah berapa dia panen. Atau seorang pedagang dah mulai menghitung-hitung berapa yang sudah laku, berapa yang sudah didapatkan. Lalu neracanya akan dia bandingkan dengan penghasilan tahun-tahun sebelumnya atau panen-panen sebelumnya. Orang-orang yang merasa beruntung pasti akan lebih semangat lagi memanfaatkan sisa hari yang akan datang. Cuma kadang-kadang yang tidak memanfaatkan atau yang rugi di dalam hari-hari yang telah lalu, ini yang kadang-kadang rentan untuk berputus asa, rentan untuk meninggalkan. Oleh sebab itu maka kita ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun di hari-hari sebelumnya kita lalai, kita abai, tetapi kadang-kadang gol itu kita cetak di detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir, bahkan di waktu tambahan kalau ada. Mana tahu, injury time. Kadang-kadang di detik-detik terakhir injury time, mudah-mudahan Allah SWT memperbaiki kalau kita bersemangat untuk mencapai kemenangan kembali, walaupun di detik-detik di last time. Masih ada 2 atau 3 malam lagi. Malam 28, 29, dan 30. Bagi yang lebih dahulu sudah tinggal 2 malam lagi. Rugi cepat sekali. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi pertikaian dan tidak terjadi perselisihan, dan mudah-mudahan yang 2 malam ini atau 3 malam ini kita maksimalkan, karena seperti kata Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, iza ahsanta fi ma baqi ghafarallahu laka fi ma madha wa ahsana laka ma baqi. Kalau seandainya engkau berbuat baik, maksimal dan profesional dan optimal di sisa-sisa umur yang ada atau sisa waktu yang tersisa yang ada, maka Allah akan memperbaiki yang telah lalu dan akan menjadikan baik pula yang akan datang. Perpisahan yang sudah di depan mata ini mudah-mudahan berkesan ketika Ramadan kembali dan kita dilaporkan dalam keadaan berbuat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ini sekedar pembuka. Tentu seperti biasa inti-inti dan dagingnya ada pada masyayikh kita yang berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khair. Salam untuk pendahuluannya. Kita akan lanjut mendengarkan untuk tema kita di depan mata atau detik-detik perpisahan Ramadan dengan kita dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Faliatawadul masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Amma ba'd. Para masyayikh dan seluruh tim yang hadir di studio, kita doakan untuk para guru kita dan seluruh tim dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga senantiasa dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan yang sangat-sangat berharga ketika Allah berikan kepada kita usia untuk bertemu di Ramadan
1447 Hijriah ini. Dan tentu juga kita berharap kepada Allah berikan kepada kita kesempatan demi kesempatan untuk bisa menikmati keindahan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian kita tak lupa mengucapkan salawat dan salam untuk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa meningkatkan ittiba kepadanya dan membuktikan bahwa kita mencintainya dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, baik dalam diri kita dan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita izin untuk mendapatkan syafaatnya di hari itu. Di hari semua orang tidak lagi bisa membanggakan harta dan kekayaannya, dan juga tidak bisa menyombongkan anak dan keturunannya, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh dengan keimanan tanpa keraguan kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat, para masyayikh yang kita muliakan, pada pagi ini kita mendengarkan satu pembahasan yang telah dimulai oleh guru kita tadi tentang detik-detik perpisahan kita dengan bulan yang mulia ini. Sungguh sangat cepat waktu memang berlalu, ya. Di awal-awal Ramadan semua kita mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kita dan semua masjid, di semua majlis menyebutkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, busyra tentang hadirnya Ramadan. Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Subhanallah, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan ini adalah kabar gembira yang disampaikan Nabi SAW kepada para sahabat di masa itu. Dan kita hari ini mengulang-ulang hadisnya untuk kita sampaikan kepada kaum muslimin agar kita bersemangat untuk memasuki bulan Ramadan dengan tekad yang kuat, dengan hati yang hadir, energi yang full, sehingga kita menjalaninya dengan penuh keimanan, dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Dan hadis-hadis yang lain sungguh sangat banyak. Ketika Ramadan masuk, maka kita sampaikan hadis bahwa pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Itu disampaikan. Bahkan kita merasakan masih semangatnya bagaimana hadir dalam tarhib, kita mendapatkan nasihat-nasihat berharga. Tapi memang subhanallah, waktu-waktu itu sangat cepat berlalu, dan kita sekarang sudah berada di penghujung atau di detik-detik perpisahan kita dengan bulan yang mulia. Andaikan bisa kita analogikan dengan sebuah ungkapan, maka Ramadan sebentar lagi akan melambaikan tangannya, akan mengucapkan kalimat perpisahan dengan kita orang-orang yang beriman. Nah, tentu pertanyaan yang tersisa, kalau tadi guru kita mengatakan kalau dia seorang pedagang, mulai berdagang dari awal kemudian sampai akhir 1 bulan full, dia jual seluruh apa yang dia miliki. Tentu di penghujung perjalanan dia akan mulai menghitung-hitung berapa keuntungan, kemudian berapa barang yang tersisa, dan berapa kemungkinan yang akan habis, dan seterusnya. Secara real bisa dihitung angkanya berapa, keuntungannya berapa. Atau kalau dia panen, kalau dia seorang petani misalnya tadi, dia nanam misalnya 100 batang lengkeng, kemudian sudah berbuah, dia hitung-hitung setiap 1 batang sekian kilo dan sekian per kilo, dapat angkanya dan diperkirakan hasilnya. Ini dalam dagangan kita di dunia ini, dalam bentuk tijarah.
Tapi sekarang kita sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang berdagang dengan Allah. Kita berusaha beramal, berpuasa, tilawah, qiyam, tapi tidak ada satupun yang pasti bahwa amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghitung doa mana yang diijabah, salat mana yang tertulis, puasa mana yang Allah terima. Tidak ada orang yang bisa memastikan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam firman-Nya, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Ayat ini subhanallah menggambarkan tentang kekhawatiran siapa? Sehingga ibunda kita Aisyah bertanya, apakah mereka ini orang-orang yang minum khamar, orang-orang yang mencuri, atau orang yang berzina? Tidak, ya bintas Siddiq, kata Rasulullah. Itu adalah orang-orang yang salat, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang bersedekah, dan hati mereka takut kepada Allah. Jangan-jangan salatnya tidak Allah terima, jangan-jangan ibadahnya tidak Allah terima, siamnya tidak Allah terima, dan ya sedekahnya tidak Allah terima. Nah, ini tentu harus menjadi pemikiran kita, ikhwafillah. Harus menjadi bahan muhasabah kita. 1 bulan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi hari-hari yang mulia ini dengan ketaatan. Ya, maka ini harus kita renungi bersama di penghujung, di detik-detik perpisahan kita ini. Ada satu ayat yang membuat kita bahwa mudah-mudahan Allah terima kita. Ya, Allah mengatakan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Hanya yang Allah terima itu siapa? Orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Ramadan yang merupakan 1 bulan penuh ini adalah bulan-bulan madrasah, ruhiyah, ya, imaniyah. Semua kita isi dengan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jaga semangat-semangat itu. Ya, kita jaga nilai-nilai ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Kita tetap qiyam setelah Ramadan, kita tetap puasa sunnah setelah Ramadan usai, kita tetap tilawah, kita tetap berinfak, kita tetap menjaga mata, lisan, pendengaran, dan kita juga berbagi kepada orang-orang yang sulit. Insya Allah itu bagian dari orang-orang yang bertakwa, yang itu merupakan sifat yang orang-orang yang akan Allah terima ibadahnya. Makanya subhanallah, dalam kehidupan para as-salafus saleh, mereka sangat-sangat memperhatikan, ya, ingin menyempurnakan amal mereka. Tapi mereka khawatir kalau amal itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ali mengatakan demikian. Mereka sangat perhatian terhadap bagaimana amal mereka itu diterima oleh Allah daripada amal itu sendiri mereka kerjakan. Bagaimana amal itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla, itu yang menjadi perhatian mereka. Sehingga apa? Bahkan di hari raya Idul Fitri sekalipun yang merupakan hari kegembiraan, diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu bahwa kana as-salaf, ya, di masa itu as-sahaba yuzhir al-huzn, ya, mereka memperlihatkan di hari raya Idul Fitri itu kesedihan, nampak di raut wajah itu kesedihan, sehingga ditanyakan kepadanya, kenapa engkau bersedih hari ini? Innahu yaumu farah wa surur, ini hari gembira, hari bahagia kita dari raya Idul Fitri ini. Nah, qala sadaqtum, kalian benar. Walakinni abdun amarani maulaya an a'mala lahu amalan. Saya ini adalah seorang hamba yang Allah perintahkan untuk berbuat, aku kerjakan untuknya. Tapi aku tidak tahu apakah Allah terima atau tidak. Subhanallah. Kegembiraan yang seharusnya hadir di hari itu, tapi karena mengingat apakah Allah menerima atau tidak, ya tidak ada yang memastikan satupun di antara kita, ikhwafillah, apakah amalnya diterima atau tidak oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga dia kelihatan di hari itu kekhawatirannya atas Allah subhanahu wa ta'ala, jangan-jangan Allah tidak menerima amalan-amalan yang telah ia kerjakan selama bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu ahibati fillah, masih ada 2 hari tersisa, atau garis miring 3 hari gitu kan tersisa, maka
Ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Maka amal itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita cara menutupnya. Artinya bila mana kita menutup dengan cara yang baik, walaupun kita mulai dengan kurang sempurna, insya Allah akan nilai tetap sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kendor di 2-3 hari ini, atau di 2 hari atau di 3 hari ke depan ini, jangan kendor, semangat ya. Maksimalkan seperti mana yang sering diungkapkan, kalau kuda pacu itu bila mana sudah hampir tiba di garis finish, maka dia kerahkan seluruh tenaganya, dikerahkan seluruh kemampuannya agar menjadi pemenang di hari itu. Nah, kerahkan kemampuan. Masih ada 2 hari atau 3 hari tersisa, insya Allah. Maksimalkan di hari-hari ini. Nah, apa yang mesti kita maksimalkan? Maka lihat, di dalam Islam ada ibadah-ibadah itu yang subhanallah Allah jadikan di akhir-akhir itu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah seperti Nabi SAW diceritakan oleh Thauban radhiyallahu taala anhu, kana Nabi SAW idza sharafa min as-salah istaghfara 3. Lihat, Nabi kalau selesai dari salat, Nabi mengucapkan istighfar. Akhiri ya Ramadan dengan memperbanyak istighfar. Akhiri Ramadan dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ibadah salat yang merupakan tiangnya agama. Ya, tiangnya agama dan amal yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana dia selesai mengerjakan salat, maka dia memperbanyak mengucapkan istighfar 3 kali seperti mana yang disampaikan Thauban radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena istighfar itu akan menutupi celah-celah dan kekurangan kita. Ya, menutupi kekurangan-kekurangan kita. Ibadah salat, ibadah haji misalnya juga demikian. Ya, ibadah haji. Ya, thumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah. Ya, kemudian bertolaklah kalian dari mana orang-orang bertolak dan minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah jadikan dalam syariat-syariat itu ada diakhiri dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar itu akan menutupi kekurangan-kekurangan kita termasuk Ramadan ini. Dan kita tahu ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah bahwa ibadah-ibadah itu atau momen-momen ibadah itu sering kali Allah jadikan keutamanya ada pada di belakangnya. Ya kan? Ada pada belakangnya. Seperti misalnya di hari Jumat. Di hari Jumat Allah jadikan ada satu waktu yang sangat-sangat mustajab doa kita. Bila mana doa kita bertepatan dengan waktu itu, Allah berikan. Para ulama menjelaskan waktu yang paling baik untuk berdoa di hari Jumat di penghujungnya setelah asar menjelang maghribnya. Di penghujung, ya kan? Kemudian begitu juga di 10 awal bulan Zulhijjah tadi saya sampaikan. Kita perbanyak istighfar. Di 10 awal bulan Zulhijjah itu kata Nabi SAW apa? Tidak ada tandingan amal yang kita kerjakan di hari-hari itu kecuali orang-orang yang berjihad dengan dirinya, membawa hartanya kemudian tidak kembali lagi. Hanya itu yang bisa menandingi. Kapan waktu-waktu itu? Di tanggal-tanggal akhir dari 10 awal. Itu di hari Arafah di tanggal 9 dan di hari tanggal 10-nya merupakan hari raya Idul Adha kita. Waktu malam, waktu yang sangat indah untuk kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah jadikan yang paling indah, yang paling afdal kapan? Di waktu sahurnya. Di penghujung malamnya. Ya. Di waktu sahur mereka beristighfar, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka memperbanyak istighfar di waktu-waktunya. Maka subhanallah, yang pertama di dalam syariat kita dijadikan di ujung-ujung amalan itu ya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir amal itu kita perbanyak istighfar. Termasuk di akhir Ramadan ini kita akan berpisah dengan Ramadan ini, maka kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya kekurangan-kekurangan yang kita miliki Allah sempurnakan dengan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah ibadah-ibadah yang telah disebutkan tadi seperti salat, kemudian di waktu malam, kemudian haji,
Dan bahkan subhanallah, ketika Allah menyebutkan ya ayat-ayat yang bercerita tentang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa nasrullahi wal fath. Ini kan bicara tentang perjuangan Nabi yang panjang, lalu kemudian Allah berikan busra ya apabila datang pertolongan dan fathnya Fatuh Mekah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Apa kata Allah? Ini kan nikmatnya kan? Nikmat yang banyak. Yang dulunya Nabi kita SAW berjuang dengan penuh ya segala macam bentuk cobaan. Ya, kemudian Nabi disiksa, dihina. Ya, dalam perjuangannya sangat banyak cobaan-cobaan itu. Ya, yang terjadi bukan hanya pada Nabi, para sahabat-sahabat yang setia kepadanya juga mendapatkan cobaan-cobaan yang besar. Tapi kemudian setelah pertolongan Allah hadir dan Fathu Makkah Allah hadirkan, akhirnya orang-orang berbondong-bondong banyak masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Puji Allah. Kita puji Allah, kita sanjung Allah di akhir ini. Allah telah pertemukan kita dengan Ramadan. Allah panjangkan usia kita. Allah berikan kepada kita kesempatan. Allah sehatkan kita. Kita berada di tengah-tengah keluarga kita. Nikmat besar, ikhwah fillah. Nikmat yang agung. Ya, nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita. Dan sekarang kita sudah berada di penghujung perjalanan kita di bulan yang mulia ini. Maka puji Allah dan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan astaghfirullah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta, mohon kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah ya ampunkan dosa-dosa kita. Apalagi di malam-malam, di penghujung-penghujung malam, sepertiga malam, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah? Adakah orang yang memohon meminta pasti aku beri? Wa hal min mustaghfirin fa'aghfirulah? Adakah orang yang meminta ampun, memohon, bertaubat, aku ampuni, aku terima taubatnya? Wa min da'watin fa'astajibalah? Adakah orang yang berdoa, aku kabulkan doa dan permintaannya? Bayangkan itu. Manfaatkan momen-momen ini. Ikhwafillah rahimani warahmatullah. Maka di penghujung perjalanan kita di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan ampunan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan ini, bulan yang menjadikan sebab-sebab amalan di bulan ini sangat mudah untuk Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amalan-amalannya, amal-amalan yang bisa membuat kita diampunkan oleh Allah tabaraka wa taala. Doa kita, puasa kita, qiyam kita, ya kan? Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qiyam kita, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Malam yang mulia 1000 bulan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sebab doa malaikat Allah, doa-doa kita para shaimin, semua amalan-amalan itu sangat membawakan satu sebab, jadi sebab amalan kita, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini dan kemudian minta ampun kepadanya. Maka di detik-detik perpisahan kita di bulan yang mulia ini, perbanyaklah kita memuji Allah tabaraka wa taala dan perbanyaklah kita minta ampun kepadanya, karena tidak ada satupun yang bisa menjamin amalan dia diterima Allah Subhanahu wa taala. Puasa mana yang paling berkualitas, ya, tilawah mana yang paling bagus, doa mana yang paling diijabah, yang paling baik, ya, kemudian zikir-zikir mana yang paling baik. Tidak ada orang yang bisa memastikan. Oleh karena itulah Allah Ta'ala menggambarkan di awal ayat yang sudah saya bacakan tadi, orang-orang yang mengerjakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, hati mereka ya diselimuti oleh rasa takut kalau amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, contohlah Nabi Ibrahim alaihissalam yang setelah dia meninggikan Ka'bah, dia mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Makanya subhanallah, seorang mengatakan setelah membaca ayat ini, ya Khalilar Rahman, wahai kekasih Allah, tarfa baitur Rahman, engkau meninggikan rumah Allah, wa tusyfik, engkau khawatir bahwa perbuatan kamu ini tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Engkau kekasih Allah, ya engkau kerjakan meninggikan rumah Allah, dan itu atas dasar perintah Allah, tapi tetap engkau merasa khawatir
Kalau ini tidak Allah terima, apalagi kita, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada dosa yang bisa, tidak ada jaminan dosa diampunkan, tidak ada jaminan doa diijabah Allah, tidak ada jaminan amal diterima oleh Allah. Tidakkah kita merasa khawatir atas apa yang kita lakukan ini? Tidak, ya, apakah Allah terima atau tidak? Jangan-jangan ada sebagian kita sudah merasa Ramadan sudah usai, ya, Ramadan sudah berakhir, na'udzubillah. Ya, dia sudah merasa ini sudah habis Ramadan, ya hidup seperti biasa, tidak ada lagi semangat. Jangan, ingat, innamal a'malu bil khawatim. Tutuplah, ya, ibadah 1 bulan ini dengan cara yang terbaik, yang insyaallah dengan amalan yang indah, dengan ketaatan-ketaatan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak istighfar, puji Allah setinggi-tingginya, dan perbanyak doa dengan mengatakan doa Nabi Ibrahim tadi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk penyampaian berikutnya. Dan kita sampaikan juga untuk para pendengar atau para pemirsa yang menyimak kita untuk kesempatan hari ini, yang barangkali saja sedang dalam perjalanan pulang kampung atau mudik, tetap berhati-hati dan tetap patuhi aturan lalu lintas. Dan insya Allah Radio Rabbani masih menemani antum dan antunan semua dengan live streaming dan semacamnya. Juga untuk antum yang sudah meluangkan waktu atau memberikan harta terbaiknya untuk operasional dakwah Radio Rabbani, kita mengucapkan jazakumullahu khairan. Dan masih bisa terbuka kesempatan untuk membantu operasional dakwah kita di nomor rekening BSI 123911911. Taib, kita akan langsung mendengarkan berikutnya dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Guru-guru kita yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan, dan sama-sama kita doakan, Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah, semoga Allah selalu menjaga mereka. Saudara Ray dan ikhwah yang hadir di studio, serta para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di akhir-akhir Ramadan, waktu Ramadan kita pada kali ini. Pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita diizinkan dan dipertemukan juga dengan guru-guru kita dalam sebuah kegiatan diktat yang barangkali dalam Ramadan hanya ini ya. Semoga waktu kita selalu menghasilkan pahala. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak amal soleh, khususnya di bagian akhir dari Ramadan kita. Dan mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh dan untuk menikmati indahnya Ramadan. Bersalawat dan bersalam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan cinta kita tidak pernah pudar. Mudah-mudahan rindu kita semakin mendalam untuk Dia. Dialah yang telah sangat berjasa dalam kehidupan kita. Hadirnya menjadi rahmat, diutus oleh Allah menyampaikan syariat,
sehingga dengannya kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Maka jalan kita menjadi terang, kita menjadi terarah. Andaikan dia tidak datang untuk menyampaikan itu semua, maka kehidupan kita pasti akan gelap. Mau melangkah tapi tidak ada cahaya, mau bersikap kita tidak pasti apakah itu benar atau itu salah. Oleh karena itu pantas sekali kita untuk memperbanyak ungkapan selawat dan salam untuk beliau. Kita berharap mudah-mudahan nanti di hari akhirat Allah izinkan kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau dan untuk mendapatkan minuman yang sangat nikmat dari telaganya, yang nikmatnya tidak bisa kita ukur dengan semua kenikmatan minuman yang ada di dunia. Man syariba minhu lam yazma abadan. Siapa yang kalau seandainya sudah meminumnya, maka dia tidak lagi akan merasa haus. Ikhwati billah, para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, kita sedang berada pada bagian-bagian akhir dari waktu Ramadan kita, 2 atau 3 hari lagi. Maka sudah dipastikan Ramadan akan pergi. Sudah dipastikan Ramadan akan meninggalkan kita. Namun Ramadan pergi tidak masalah. Ramadan meninggalkan kita memang itu konsekuensi dari pertemuan. Tapi jangan sampai kita yang meninggalkan Ramadan. Kalau Ramadan pergi lalu kita meninggalkan dia juga, itu kerugian besar. Biarlah pergi, tapi kita tetap bersama dia. Artinya kepergiannya, tapi semangatnya ada bersama kita. Andaikan kita sudah keluar dari Ramadan, tapi semangatnya tetap ada. Semangat untuk memperbanyak baca Quran, semangat untuk berinfak dan bersedekah, semangat untuk memperbanyak sholat dan puasa, semangat untuk memperbanyak doa. Itu semua kita miliki selama bulan Ramadan. Tapi apakah ketika dia pergi lalu semangat itu juga hilang? Mudah-mudahan tidak. Semangat itu harus tetap ada. Karena yang kita sembah dalam bulan Ramadan, dia juga yang kita sembah di bulan Syawal. Dia juga yang kita sembah di bulan-bulan berikutnya. Karena Rabbnya bulan itu semuanya satu. 12 bulan Rabbnya adalah Allah. Nah, karena itu mudah-mudahan semangat Ramadan tetap tersisa pada diri kita semua meskipun Ramadan berlalu. Ini adalah bagian akhir, dan seperti yang dikatakan oleh guru kita tadi, rata-rata kebaikan itu ada pada bagian akhir. Ibnul Qayyim al-Jauziyah juga memberikan penjelasan tentang itu. Allah telah menetapkan bahwa kebaikan-kebaikan waktu itu selalu ada pada bagian akhir. Oleh karena itu dari 30 atau 29 hari Ramadan, yang terbaik justru ada pada bagian akhir, khususnya pada bagian 10 terakhir. Yang 10 terakhir itu pun sudah hampir berakhir. Sudah hampir selesai. Tetapi biasanya bagian-bagian akhir itu memang adalah sesuatu yang sangat menentukan. Kalau kita tengok pemain bola, ketika waktu bagian terakhir tinggal 3 menit dan skornya sekarang 1-1, lalu tinggal 3 menit, kedua belah kesebelasan ini mesti akan berpacu untuk menjadi dia yang menang. 1-1
Gimana biar bisa menjadi 2-1. Dan yang 2 itu adalah dia. Yang sebelah sana berpikir seperti itu. 1-1, gimana bisa menjadi 2-1, dan yang 2 itu adalah dia. Itu perumpamaan perlombaan yang ada di dunia, yang memang kemenangan hanya diraih oleh 1. Tidak ada juara satunya 2. Tapi perlombaan akhirat, perlombaan untuk menuju surga, itu pemenangnya tidak mesti 1. Pemenangnya bisa semua. Yang kalah juga bisa semua. Pemenang bisa separuh. Jadi andaikan sekarang 1-1, dan seandainya kita pacu, semua kita bisa menjadi 2-2, bisa menjadi 3-3. Bisa semua menjadi pemenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, memang perlu untuk kita memuhasabah. Perlu kita untuk membaca kembali dari awal kemarin. Apakah kira-kira janji-janji yang disediakan oleh Allah dan Rasul-Nya sudah bisa kita dapatkan atau belum? Ketika Allah menjanjikan keampunan, kita coba memuhasabah diri kita. Apakah kira-kira keampunan itu sudah kita dapatkan? Ketika dijanjikan puasa itu untuk mendapatkan ketakwaan, dan ketakwaan itu adalah kebersihan hati. Karena tadi juga dikatakan oleh guru kita, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan at-taqwa hahuna, sambil menunjuk ke arah dada dia, artinya adalah apa yang ada di dalamnya, berarti hati. Apakah memang sekarang kita sudah mendapatkan ketakwaan itu? Apakah Ramadan itu sudah membuat hati kita menjadi bersih? Apakah dengan kita berpuasa sudah hilangkah rasa dendam? Sudah hilangkah rasa iri, hasad, dengki kepada orang lain? Apakah sudah berkurang kecintaan kita kepada dunia yang selama ini dikejar, ternyata tidak juga selesai mengejarnya. Ibarat mengejar bayang-bayang diri sendiri. Ketika kita kejar, dia akan menjauh. Dan ketika kita diam, dia juga akan diam. Maka tidak akan pernah berakhir pengejaran kita terhadap dunia. Dengan adanya Ramadan, kita diajak untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk berdiam sejenak. Apakah itu sudah kita dapatkan? Apakah hati kita sudah bisa rehat sejenak dengan adanya Ramadan? Kalau seandainya kita ibaratkan umpamanya, ini sebuah benda, ini ringan, barangkali 3 on atau 4 on, ringan kalau kita pegang. Tapi kalau seandainya kita pegang terus begini, kita angkat terus dan tidak kita lepaskan, pada akhirnya tangan kita akan pegel sendiri, akan capek juga. Dia beratnya sama, tapi karena kelamaan memegang, dia akan terasa berat. Lalu solusinya apa? Solusinya adalah letakkan sejenak, luruskan sedikit badan kita itu, di-refresh sedikit, sehingga hilang rasa capek kita. Inilah ibaratnya Ramadan itu, saat kita meletakkan urusan-urusan dunia kita untuk sementara. Mungkin tidak terlalu berat, tapi karena pikiran kita selalu tertuju kepada dunia, akhirnya kita dibebani oleh pikiran itu. Ada angan-angan yang selalu ingin dicapai, padahal mungkin tak akan pernah bisa dicapai. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang untuk tulul amal, untuk panjang angan-angan. Ini bukan berarti kita tidak boleh membangun sebuah cita-cita, karena beda nanti dengan panjang angan-angan. Ada orang ingin menguasai dunia sehingga pikirannya hanya capek untuk memikirkan itu. Nah, solusinya kemana? Letakkan sedikit, sebentar, letakkan barang itu, kemudian dia untuk beristirahat. Ramadan ini sebenarnya adalah saat-saat di mana kita untuk merefresh kembali, untuk menyegarkan badan, menyegarkan pikiran yang selama ini disibukkan oleh urusan-urusan yang mungkin saja akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waktu itu sudah hampir berakhir.
Apakah memang jiwa kita sudah rehat sekarang ini? Apakah jiwa kita sudah semakin hidup dan adanya Ramadan? Atau tidak? Atau belum? Inilah yang perlu untuk memuhasabah. Andaikan ternyata jawabannya belum, maka tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat di dalam beribadah, dalam berbuat baik. Oh Pak Ustadz, saya sudah terlambat, tinggal 2 hari lagi. Tidak ada. Kata terlambat dalam berbuat kebaikan, itu tidak ada. Kata terlambat dalam bertaubat, itu juga tidak ada. Yang salah itu adalah lambat-lambat bertaubat. Sudah sadar dengan kesalahan, sudah tahu dengan kekurangan, tetapi tidak juga memulai pada saat itu, maka itu baru sebagai sebuah kesalahan. Tapi ketika memang dia menyadari, lalu kemudian dia pacu kudanya, kayak yang dicontohkan oleh guru kita tadi, maka sekali lagi tidak akan ada kata terlambat dalam perlombaan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beda memang kalau perlombaan di dunia seperti yang saya katakan tadi, pemenangnya hanya satu. Piala dunia itu satu pemenangnya. Tapi kalau piala akhirat itu bisa banyak. Semua kita bisa menjadi pemenang. Oleh karena itu, terlambat pun tidak apa-apa, mungkin akan menjadi pemenang. Bukankah banyak atau ada di antara kisah-kisah yang bisa kita ambil contoh, di antara seorang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga, padahal modalnya baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pada saat dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia sudah menerima Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, datanglah perintah untuk berperang di jalan Allah. Kekuatan la ilaha illallah yang ada di hatinya membuat dia siap untuk menanggung resiko kematian. Itu menunjukkan bahwa ucapan syahadatnya itu betul-betul dari hati yang sangat dalam, betul-betul memiliki bobot yang sangat kuat, sehingga dia siap untuk meninggalkan dunia ini. Maka ikutlah dia berperang, dan ternyata dia wafat pula dalam peperangan ketika itu. Pada saat Rasul mengetahui wafatnya, maka Nabi kita mengatakan, huwa min ahlil jannah. Dia adalah ahli surga. Terlambatkah dia? Nah, padahal dia baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia lebih terlambat mengucapkannya dari sahabat-sahabat yang lain yang sudah dulu untuk menerima Islam. Dia mungkin dari orang itu dari sisi waktu terlambat, tapi untuk akhiratnya dia tidak pernah disebut sebagai orang yang terlambat, karena Rasul sendiri sudah menjaminnya masuk surga. Oleh karena itu, seriuskan waktu kita pada bagian akhir ini. Keseriusan itu penting. Kecintaan yang betul-betul, artinya amal yang betul-betul didasari kepada kecintaan, bukan karena terpaksa, bukan karena tujuan-tujuan yang lain, benar-benar untuk mengejar ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, tidak ada kata terlambat. 2 hari itu waktu sebenarnya sangat singkat, tetapi untuk memburu kebaikan itu sesungguhnya sangatlah banyak bagi mereka-mereka yang memang sudah mulai menyadari. Jangan sampai ketinggalan semuanya, karena ibaratnya Ramadan ini itu ada perumpamaan yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin kalau saya tidak salah. Dia mengatakan segala sesuatu itu ada pasarnya, dan suqul akhirah Ramadan. Pasarnya akhirat itu adalah Ramadan. Pasar itu apa? Pasar itu tempat berbelanja, tempat bertransaksi, tempat kita membeli semua kebutuhan kita. Dan pasarnya akhirat itu adalah Ramadan. Kalau disebut pasar, biasanya kalau hari pasar itu hari-hari di mana semua barang ada. Beda dengan hari-hari yang bukan hari pasar.
Umpamanya kalau di Panam itu hari Selasa pasarnya, hari Selasa itu semua ada. Tapi selain hari itu mungkin sebagian tidak ada. Maka kalau pasar akhiratnya adalah Ramadan, maka dalam Ramadan itu semua kebaikan yang mau kita beli ada. Kita ingin bertransaksi dengan Allah, kita ingin berniaga, tijarah kita tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Itu ketika kita berniaga, berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua bentuk kebaikan itu ada pada bulan Ramadan, dan tidak ada kebaikannya itu hanya pada awal saja. Di akhir enggak. Karena ada yang membagi-bagi juga. Di awalnya adalah apa pembagiannya itu? Awalnya rahmat, di tengahnya keampunan, di akhir ada idkum minan nar. Idkum minan nar itu sudah ada dari awal. Karena Nabi mengatakan wa kana dzalika fi kulli lailah. Demikian itu lillahi utaqa minan nar. Allah itu punya orang-orang yang akan dimerdekakannya dalam bulan Ramadan. Wa kana dzalika fi kulli lailah. Dan adalah hal itu pada setiap malam. Berarti idkum minan nar sudah ada mulai dari hari awal. Rahmat sudah ada mulai dari awal. Keampunan sudah ada mulai dari awal sampai pada bagian akhir. Nah, oleh karena itu, itulah kemuliaan dan keindahannya ibadah Ramadan. Semua bentuk kebaikan itu disediakan, semua bentuk barang dagangan yang mau kita beli itu ternyata ada dan tidak berkurang ketika orang lain merebutnya. Ini pula lah bedanya dengan pasar-pasar yang ada di dunia. Pasar-pasar yang ada di dunia, apalagi kalau ada diskonnya, ada pemotongan harga, itu orang akan berburu. Ketika kita datang terlambat, habis deh lah bicu katanya. Tidak ada lagi barangnya, karena dia jual murah, maka orang berebut. Dan ketika semua berebut, mungkin stoknya habis. Sementara pasar akhirat, pasar yang ada dalam bulan Ramadan, tidak ada kata habisnya. Semua orang sudah berlomba-lomba di awal. Mungkin mereka sudah mendapatkan keampunan, sementara kita terlambat. Apakah keampunan Allah sudah habis direbut oleh mereka? Jawabannya tidak. Keampunan Allah tetap saja ada sampai akhir detik-detik terakhir, sampai peluit wasit itu nanti dibunyikan. Ibarat pertandingan bola tadi kan, semua mereka akan gesit sekali itu untuk mengejar. Kalau sudah bunyi peluitnya, berarti semua akan bahkan pelatihnya itu instruksinya bukan main itu. Kiri kanan katanya, dia diaturnya. Kayak pandai pula dia daripada orang itu, padahal sudah tua-tua itu pelatihnya itu kan. Kalau suruh dia ke dalam tuh mungkin kacau juga itu. Cuma teorinya ada pada dia. Nah, oleh karena itu sekali lagi tidak ada kata terlambat. Semua kita bersyukurlah kepada Allah pada saat diberikan kesehatan. Banyak hal-hal yang perlu untuk kita syukuri sebenarnya. Pertama sekali yang harus kita syukuri itu ya ketika Allah panjangkan umur. Masuk bulan Ramadan. Karena ada orang yang doanya sama dengan kita. Tahun kemarin doanya sama dengan kita. Ya Allah panjangkan umur kami. Tapi ternyata mereka sudah mendahului kita. Alhamdulillah kita masih ada. Berarti Allah berikan kita kesempatan. Yang kedua, ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan. Dengan sehat itu kita bisa maksimal. Sementara ada orang lain yang juga memasuki bulan Ramadan, tapi dia sudah tidak sehat. Sehingga banyak hal-hal yang dia sudah tidak bisa lakukan. Mau ke masjid sudah tidak bisa. Mau berlama-lama duduk baca Quran sudah tidak bisa. Mau begini, mau begitu, karena kondisi yang memang tidak memungkinkan. Tapi orang-orang yang diberikan kesehatan oleh Allah, semua itu bisa dia lakukan, maka bersyukur pula lah. Kemudian yang harus kita syukuri juga, selain daripada sehat,
Allah berikan pula semangat untuk beribadah. Karena betapa banyak orang yang sehat tapi tidak ada semangat ibadahnya. Bahkan dia lebih sehat lagi dari orang-orang yang lain. Tetapi begitu mudah dia untuk melanggar apa yang telah ditetapkan, apa yang telah diwajibkan oleh Allah dan oleh Rasul-Nya. Badan sehat tapi tetap saja tidak berpuasa. Kadang berbangga-bangga pula dengan tidak berpuasanya. Sengaja pula menengok-nengokkan dirinya kalau dia tidak berpuasa, seolah-olah dia yang memiliki kehidupan ini, seolah-olah dia yang mengatur kehidupan dirinya, padahal kehidupannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah ingin mematikan dia pada saat itu bisa. Andaikan Allah ingin mematikan dia pada saat dia mendurhakai Allah, itu sangat mudah sekali bagi Allah. Tapi banyak orang yang tidak menyadari hal itu. Maka Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan, setiap kali hamba Allah itu berbuat maksiat, maka di dalam dirinya pada saat itu pasti ada takabbur, pasti ada unsur kesombongan. Sombong dia kepada Allah pada saat itu, seolah-olah dia kuat, seolah-olah dia yang menentukan kehidupannya, seolah-olah dia yang menentukan rezeki yang dia makan, padahal Allah lah yang memberikan segala-galanya. Seandainya Allah ingin mengakhiri itu semua pada dirinya, itu akan selesai dalam waktu yang singkat. Bagi Allah itu sangat mudah. Maka alhamdulillah kita dipanjangkan umur, kita diberikan kesehatan, dan diberikan pula semangat untuk beribadah. Semangat inilah yang harus tetap terpelihara, yang harus tetap terjaga kuat pada akhir bagian akhir dari Ramadan kita, sampai pada detik terakhir betul ketika memang nanti takbir sudah dikumandangkan. Litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Saat itulah baru kita buktikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kebaikan yang telah diberikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala alam. Saya kira ini mungkin yang bisa saya tambahkan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fik, jazakallahu khairan. Untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai di depan mata atau detik-detik perpisahan bulan suci Ramadan dengan kita saat ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi ini bisa kita ambil faedah dan ilmunya. Dan sebenarnya untuk yang tersisa 2 atau 3 hari ini bukan untuk panik atau untuk menyerah, tapi adalah untuk memulai atau semakin bersemangat untuk kita yang sudah diberi kesempatan sampai detik hari ini. Taib, kita bermohon juga mudah-mudahan dimaksimalkan Ramadan tahun ini kita bisa melakukan semua ketaatan kepadanya, dan kita berharap di akhir nanti kita memang bisa memperoleh sertifikat ini, ghufirallahumma taqaddama min zambi. Seperti itulah kira-kira. Taib, Ustadz, kita coba jawab pertanyaan Ustadz. Ada yang masuk di layanan WhatsApp kita. Ini mengenai sholat tarawih sepertinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana dengan Ustaz yang pernah mengatakan seperti ini Ustaz? Sholat tarawih dengan imam itu pahalanya semalam suntuk atau sepanjang malam Ustaz. Jadi tidak perlu lagi kita qiyamul lail ataupun nanti ditambah lagi dengan majelis ilmu di subuh dan semacamnya. Apakah ini benar Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bolehkah kita merubah atau menambah redaksi doa yang sebenarnya dianjurkan di 10 terakhir ini, seperti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, tapi ditambah karim di ujungnya. Apakah ini boleh Ustaz? Syukran Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Terima kasih kepada yang bertanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ada pertanyaan pertama tentang salat malam bersama imam
sampai selesai imamnya, bukan dia sendiri. Sampai selesai bersama imam, maka dituliskanlah baginya pahala salat semalam suntuk. Asal muasal atau sababul wurud hadis ini yang perlu kita ketahui latar belakangnya. Pertama sekali lagi untuk memberikan semangat besar dan tinggi untuk kita, bukan menjadikannya untuk meringan-ringankan semata. Di salah satu Ramadan, Nabi SAW pernah keluar ke rumahnya dan masuk ke Masjid An-Nabawi dan salat tarawih bersama kaum muslimin, para sahabat. Nah, di malam pertama itu beliau salat sampai menjelang subuh, bukan menjelang sahur. Kita kan ada juga qiyam Ramadan atau salat malam di akhir malam, tapi sebelum sahur. Ini enggak, sebelum subuh. Sampai perawi mengatakan sampai makitna nudriku as-suhur, hampir-hampir kami tidak bisa sahur. Ya, untung sahurnya kurma, roti dan air. Kalau sempat kayak kita bikin pecel dulu atau bikin gado-gado, apalagi rendang, itu tidak ada chance untuk sahur. Hampir-hampir kami tidak bisa sahur, saking panjangnya salat tarawih Nabi SAW dari lepas isya sampai menjelang subuh. Hampir-hampir tidak bisa sahur. Bayangkan itu ya, kalau sempat ini berlaku sekarang atau diwajibkan, ini sungguh sangat bertentangan dengan prinsip puasa itu sendiri. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridul usra. Tapi enggak senang, berat, ringan itu sebenarnya tergantung kepada yang pelakunya. Kalau sahabat, inilah akan kita lihat. Malam keduanya Nabi SAW mengimami kembali para sahabat radhiyallahu anhum, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Tapi malam ini Nabi salat singkat, tapi tidak sesingkat kita pula. Itu salat sampai tengah malam. Nah, melihat Nabi salat hanya setengah malam padahal jemaah lebih banyak di semalam. Mereka dengar Nabi salat, kan biasanya sebelumnya kan mereka salat masing-masing kelompok-kelompok. Sekarang Nabi SAW yang jadi imamnya, semua satu kelompok. Dan mereka tahu itu menjadi buah bibir besoknya Nabi salat tarawih bersama mereka. Dan kalau mau tahu fala tas'an husnihinna wa tulihinna, kata Aisyah radhiyallahu anha. Jangan tanya tentang baik dan panjangnya. Jadi mereka bukan pikir, Pak, lama sekali, bukan itu. Yang dipikirnya indahnya salat bersama Nabi. Tahu mereka menjelang subuh. Oh, kita mana salat di misalnya masjid ini, sampai Imam Ustaz Hidayatullah, itulah mau 3 jam itu katanya, tidak jadi kita salat di situ. 3 jam aja tidak jadi salat. Tapi kalau salatnya di mana? Tapi sahabat tidak. Mereka tahu. Malam tadi kau salat bersama Nabi sampai hampir-hampir tidak sahur. Iya, kami tidak tahu. Kan mereka waktu itu kan belum ada dikumpulkan bersama. Lalu Nabi besok malam tambah banyak, melimpah jemaah. Nabi salat hanya sampai tengah malam. Sahabat dalam tanda petik keberatan melakukan somasi ke Nabi alaihi, ya Rasulullah, laula nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Kenapa engkau tidak sempurnakan seperti semalam? Ini tanggung nih. Masya Allah. Tanggung. Nah, ini yang kita subhanallah tanggung. Anda disinilah keluar kartu as yang Nabi berikan itu untuk kita. Apa kata beliau? Jangan takut.
man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan baginya pahala semalam suntuk. Jadi pahala semalam suntuk. Maka ma'asyarul kiram dirahmati Allah, ini Nabi SAW seolah-olah menganjur pada kita, kalau kalian nak qiyam Ramadan, maka lakukanlah bersama imam. Itulah sebabnya jamaahir ulama mengatakan bahwa salat tarawih itu dilakukan bersama imam, karena dia termasuk syiar yang harus dihidupkan. Dan pahalanya tadi, yang salat bersama imam sampai selesai seperti salat satu malam. Nah, ini kronologinya. Nah, sekarang apakah setelah kita salat tarawih bersama imam sampai selesai, apakah tak ada lagi qiyamul lail, menghidupkan malam? Di sini terjadi perbedaan pandangan para ulama. Dan yang pertama, bahwa qiyamul lail, ya sebagian memahami bahwa qiyamul lail itu hanya dengan salat, menghidupkan malam-malam Ramadan khususnya Lailatul Qadar, hanya enggak. Karena qiyam itu artinya berdiri, bangun, artinya menghidupkan malam-malam, ke asalnya adalah waja'alna laila subata, sebagai waktu tidur, tapi tidak sekarang dihidupkan. Maka menghidupkan malam-malam Ramadan bukan hanya dengan salat, walaupun salat adalah yang paling utama. Kemudian perlu juga diingatkan bagi yang tidak tahu atau yang lupa, bahwasanya salat fardu malam itu lebih utama daripada salat tarawih. Nah, ini yang sering kadang tidak jemaah maghrib, tidak jemaah yang isya, tapi tarawih ikut berjamaah. Nah, ini dah dibalik. Karena siapa yang salat isya berjamaah seperti salat wajib setengah malam, besok subuh berjamaah seperti salat wajib setengah malam, tambah isya dan subuh berjamaah, berarti sama dengan salat wajib semalaman. Nah, kalau ini salat sunat, maka bil munasabah saya ingatkan bahwa jangan sampai tinggal salat sunat salat isya, bahkan salat sunat isya. Nah, ini juga, ini orang-orang para penuntut ilmu, bahkan para ustadz juga lalai kadang-kadang dalam masalah ini. Ya, tarawih ikut salat sunat isya ditinggalkan, padahal salat sunat isya lebih afdal pada salat tarawih itu sendiri. Nah, sekarang apakah kita boleh lagi salat setelah ini? Wallahu alam. Ada dua pemahaman di sini. Ada yang mengatakan sudah cukup dengan salat bersama imam tadi. Tapi diriwayatkan pula bahkan dari Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis Aisyah, Nabi juga salat 2 rakaat walaupun setelah salat witir. Padahal tadi sudah salat witir bersama imam. Nah, di sinilah yang menjadi akhirnya terjadi dua pendapat tadi, bahwasanya ada lagi salat setelah salat bersama imam tadi. Cuman mereka di sini terjadi karena keluar dari jalur utama, biasanya kebijakan tidak sama. Nah, bagaimana caranya? Ada yang mengatakan bahwa salat tetap dilakukan, tetapi tidak witir lagi setelahnya. Tidak witir lagi setelahnya. Artinya salat malam, salat tahajud, lalu dilakukan 2 rakaat, karena Nabi katakan salatul laili masna masna, tidak ada batasannya. Yang ada batasannya adalah salat witir. Sedangkan salat malam itu tidak ada batasannya. Yang dibatasi sampai 11 rakaat itu adalah salat witir. Wallahu alam. Nah, makanya dia salat sebanyak-banyaknya, tidak ada witir lagi. Lalu yang lain mengatakan enggak,
Ini bertentangan di hadis Nabi SAW, ij'alu akhirat salatikum bil-laili witran. Jadilah akhir salat kalian di malam hari itu witir. Sekarang tidak witir yang terakhir. Dijawab oleh yang melakukan itu, tidak maksud dari hadis itu, jangan tekstual, tapi adalah harus dipahami secara kontekstual. Maksudnya adalah akumulasi jumlah rakaat salat malam kita mesti hitungannya ganjil. Mesti hitungannya ganjil. Yang lain yang mengatakan tadi harus salat witir yang terakhir, bukan akumulasi. Dia bilang, enggak, kita harus witir setelah yang terakhir. Lalu apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah ada yang dengan menggenapkan witir yang bersama imam tadi. Menggenapkan witir bersama imam tadi itu salat dia 1 rakaat sehingga genaplah witir tadi. Lalu salat 2 dan seterusnya, dan terakhir witir lagi. Ini bertentangan pula dengan hadis lain yang mengatakan la witrani bilailah. Tidak boleh terjadi 2 witir dalam 1 malam. Ini justru 3 witir. Witir bersama imam, witir bersama melagenapkan, dan witir di akhir. Ini melanggar lagi hadis karena keluar dari jalur utama. Nah, ada pula yang salat witir bersama imam. Nah, di rakaat terakhir kalau imam 21, maka di 1 rakaat imam salam, dia naik dan menggenapkan salatnya menjadi 2. Ya. Jadi imam witir dia niatnya salat malam. Ini adalah pendapat yang paling lemah karena berbeda niat dengan imam dalam sesuatu yang salat yang sama tapi niat berbeda. Artinya salatnya sama-sama salat malam. Yang satu salat witir, satu salat tahajud atau salat malam. Ini membuat salat tidak sah menurut jumhur ulama. Oleh sebab itu yang seperti ini tidak boleh. Jadi pendapat yang paling lemah. Walhasil wallahu taala alam, menjadi 3 model ini. Nah, saya cenderung pada pendapat yang pertama. Jadi mohon maaf saya pilih ya, kalau sudah salat bersama imam, sudah selesai salat, nah kita hidupkan malamnya dengan yang lain. Jadi ada yang keempat, yaitu salat tarawih bersama imam, pas imam witir dia tidak ikut witir. Dan ini juga diriwayatkan dari sebagian sahabat senior seperti Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahkan dia imam. Dia salah satu dari imam salat tarawih di masa Nabi sampai kepada masa Abu Bakar, kemudian di masa Umar, kan berkelompok-kelompok tuh. Dalam satu masjid ada beberapa kelompok. Dia salah satu kelompoknya, di antaranya Zaid bin Thabit radhiyallahu taala. Nah, dia ketika selesai salat tarawih pas witir, dia serahkan pada yang lain dan dia sambung sendiri di malam hari. Ini pahaman beliau. Dia ingin supaya sholat malam yang biasa di akhir malam itu tidak ditinggalkannya, sehingga dia tidak witir. Ini aslam, lebih selamat dari sisi dalil-dalil yang lain. Cuman ada hal yang dia tinggalkan, wallahu alam, rugi. Yaitu sholat semalam suntuk. Wallahu ta'ala alam. Maka oleh sebab itu yang paling selamat di antara pendapat-pendapat ini dan pahalanya jelas terpenuhi adalah sholatlah bersama imam sampai selesai. Lalu kalau kita ada bangun, kita hidupkan dengan amal-amal yang lain, karena qiyam layali Ramadan itu bukan hanya dengan salat. Wabillahi at-taufiq. Yang kedua, beliau yang jawab panjang sekali saya. Yang kedua tadi redaksi doa ini, Zat. Redaksi doa. Menambah doa. Wallahu alam, saya tidak tahu ada tambahan dalam riwayatnya. Mungkin kalau nanti saya lupa, tolong diingatkan bahwa Nabi SAW ditanya ila ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ara'aita law adrakatni lailatul qadri, madza aqul?
ya Rasulullah, andainya saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang aku katakan? Berarti sudah tertanam di pikiran para sahabat bahwa malam Lailatul Qadar saya dianjurkan banyak berdoa. Maka pertanyaannya, apa yang aku ucapkan? Berarti ada doa yang dianjurkan. Kalau tidak ada, itu pertanyaan tadi kan, apa yang aku lakukan? Sekarang apa yang aku katakan? Berarti salah satu amalan utama malam itu adalah berdoa. Lalu Nabi SAW nasihati ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, quli, kamu katakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf dan mencintai sifat pemaaf itu, maka maafkanlah aku. Nah, kita dengar kadang-kadang sebagian imam menambahkan itu, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa dalam salat itu para ulama memang berbeda pendapat tentang boleh menambah atau tidak. Ini di sisi fikihnya dulu. Ada yang mengatakan bila doa itu merupakan sifatnya wajib atau rukun dari amal itu, seperti kita salat, di antara wajib salat kan adalah baca subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdi. Nah, misalnya ada riwayat yang paling sahih adalah tanpa wa bihamdi, tapi ada riwayat dari Nabi SAW dengan tambahan wa bihamdihi. Bagi yang mensahihkan riwayat ini tentu tanpa beban dia mengajarkan wa bihamdihi. Nah, ini tidak dianggap merubah, tidak dianggap merubah. Nah, doa ini wajib atau doa tambahan dalam salat? Doa wajib. Nah, ini tidak boleh dirubah. Seperti disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang begini tidak boleh dirubah. Atau membaca salawat kepada Nabi SAW. Ini wajib atau tidak? Wajib, bukan tambahan. Maka ini tidak boleh dirubah. Makanya mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad termasuk merubah di sini. Maka ini tidak dibolehkan. Karena Nabi mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun doa yang sifatnya tambahan dalam satu amalan itu, seperti doa ketika sujud. Misalnya dalam sujud, lalu kita baca doa, misalnya Rabbana zalamna anfusana, atau Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsiran, diajarkan Nabi. Lalu kita tambahkan di sini doa yang bukan maqsudan fi shalah, maka wallahu alam ini boleh ditambah. Nah, sekarang doa di malam itu, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apakah doa khusus sifatnya? Tidak bisa, tidak sah Lailatul Qadar kecuali dengan itu, atau dia suatu kewajiban, dan ini tidak. Nah, dari sisi fikih menambahnya insya Allah tidak dilarang. Wallahu ta'ala alam. Cuman mohon maaf, saya kalau boleh menilai, saya lebih cenderung untuk bertahan di lafaz Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, dengan alasan satu, lafaz Nabi itu dipilih, yang milihnya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, lafaz Nabi itu walaupun kecil, pendek, ringkas, pasti lebih luas dan mencakup. Yang ketiga, ditambahkan menurut saya akan merusak redaksi. Nah, kenapa pilihan? Karena itu dengan wahyu. Yang kedua, kalimat innaka afuwun itu sudah mencakup makna karim, karena tidak ada yang memaafkan kecuali orang yang memang pemurah. Maka orang suka memaafkan, antum akan dapatkan rata-rata orang pemurah. Mau contoh?
Jangan pakai contohnya Nabi alaihissalam. Nabi adalah yang paling pemaaf dan paling pemurah. Kalau kita lihat dari manusia-manusia yang ada, yang dikenal pemurah, misalnya Hatib At-Tai misalnya, yang terkenal pemurah, orang pemaaf. Al-Ahnab bin Qais An-Nakhai, Rais kabilah Nakhai itu juga pemaaf dan pemurah. Abu Bakar radhiyallahu anhu pemaaf dan pemurah. Umar dan seterusnya sampai kepada Syekh bin Baz rahimahullah, kisah-kisah tentang bagaimana beliau pemurah dan pemaafnya. Itu yang pertama. Jadi karim, pasti orang pemaaf itu karim. Yang kedua, kalian ada kalimat tuhibbul afwa fa'fu anni, harusnya juga kita rubah lagi. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa wal karam. Fa'fu anni wa akrimni au takarram alayya. Maka oleh sebab itu wallahu alam, maka mencukupkan dengan lafzun nabawi lebih berkah dan lebih luas, lebih lebih hebat insyaallah taala. Barangkali demikian. Tapi kalau ada yang nambah, kita tidak katakan ini salah, tidak. Tapi lebih aula mempertahankan lafaz Nabi alaihi salatu wassalam. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga bisa dipahami untuk yang bertanya. Dan sepertinya itu bagian terakhir atau hal terakhir yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita mengenai tema kita hari ini memang bisa kita ambil faedah dan ilmunya, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting, bisa kita maksimalkan Ramadan di tahun ini dan berharap perjumpaan di Ramadan tahun depan, insyaallah ta'ala. Ustaz, jazakallah khair untuk ilmu dan waktunya. Semoga di Syawal kita bisa bersama guru-guru kita kembali dengan tema yang berbeda. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara